Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Faiza Panwale dengan NIM 22040450015 dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Teori Kepribadian, yang dimana video ini saya akan membahas tentang Carl Gustav Jung dan juga Edward Springer. Biografi Carl Gustav Jung. Nah, Carl Gustav Jung ini lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Kitzbühel, Swiss. Ayahnya bernama Paul Jung yang merupakan seorang pendeta dari gereja Protestan, dan ibunya bernama Emily Pressworth Jung, yang dimana Jung ini merupakan anak tunggal dari keluarga kelas menengah ke atas dan berpendidikan. Sehingga ia memiliki pemikiran yang ekstrinsik berkat pengetahuan yang juga dibagikan oleh anggota keluarganya. Nah, ayah Jung ini mengajari Carl Gustav Jung bahasa Latin ketika Carl Gustav Jung ini berusia 6 tahun. Jung belajar di Basel University dengan jurusan kedokteran dan belajar di Paris selama 6 bulan dengan Pierre Janet. Setelah itu, ia menjadi profesor di University of Zurich. Jung merupakan seorang psikolog yang berasal dari Swiss dan merintis serta mengembangkan konsep psikologi analitik atau sekarang umumnya bisa disebut dengan psikoanalisis. Jung juga merupakan tokoh psikoanalisis selain tokoh Sigmund Freud, yang dimana teori Jung yang terkenal itu adalah ketidaksadaran kolektif dan arketipe. Nah, Jung ini menikah dengan seorang perempuan yang juga memiliki ketertarikan pula dalam bidang ilmu yang sama dengan Jung, yakni Emma Rose Henbach, dan mereka dikaruniai oleh 5 orang anak. Jung adalah seorang pemuda yang cerdas dan lebih menyendiri. Dia tidak fokus pada sekolahnya dan bisa dibilang bukan pribadi yang gemar berkompetisi. Selanjutnya terkait konsep dasar kepribadian yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung. Sebelum Jung bertemu dengan Freud, Jung telah mempunyai teori psikoanalisis dan metode terapinya sendiri, yang kemudian terkenal dengan nama psikoanalitik, dan secara konsisten dikembangkannya selama ia bersatu atau belajar dengan Freud. Dasar-dasar dari teori psikoanalitik Jung antara lain, yang pertama, teorinya disebut psikoanalitik karena mendasarkan ketidaksadaran jiwa tetapi mempunyai banyak perbedaan dengan teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Kemudian yang kedua, Jung memandang manusia dengan menghubungkan teologi atau tujuan dengan kausalitas atau sebab akibat. Yang ketiga, bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh sejarah individu dan rasnya atau kausalitas. Dan tujuan-tujuan serta aspirasi atau teleologi yang menjadi faktor-faktor masa lalu dan masa yang akan datang berpengaruh pada tingkah laku manusia di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat ada bahwa tingkah laku manusia dibimbing oleh masa lalu secara baik sebagai aktualitas dan masa yang akan datang sebagai potensialitas. Kemudian yang kelima, kepribadian manusia dipandang sebagai perspektif, dalam arti ini bahwa Jung melihat ke depan ke arah garis perkembangan sang pribadi di masa depan, dan retrospektif dalam arti dia mempertahankan masa lampau. Dalam hal ini, Jung menyatakan bahwa tanda kutip orang hidup dibimbing oleh tujuan, kemudian tujuan maupun sebab, dan terakhir oleh sebab. Kemudian yang keenam ada penekanan Jung pada masa depan. Nah, menyebabkan teori Jung ini sangat berbeda dengan teori Freud yang menekankan pada masa lampau dan motif-motif atau insting sebagai sebab utama tingkah laku manusia. Kemudian yang ketujuh, Jung menganggap bahwa ada perkembangan yang konstan dan seringkali kreatif
pencapaian ke arah kesempurnaan dan kepenuhan serta kerinduan lahir kembali. Yang kedelapan, teori kepribadian Jung berbeda dengan teori-teori lainnya karena Jung ini menekankan pada dasar-dasar ras dan filogenetik kepribadian seorang individu. Kemudian yang ke-9, dengan dasar-dasar di atas, Jung berpendapat bahwa kepribadian individu adalah produk dan wadah sejarah dari leluhurnya. Nah, jadi pada dasar-dasar kepribadian dari Jung ini bersifat arkais, primitif, bawaan, tidak sadar, dan mungkin universal. Nah, lain halnya dengan Freud yang menyatakan bahwa asal-usul kepribadian manusia berasal dari masa kanak-kanak. Kerangka kepribadian dasar telah terbentuk pada umur 5 tahun, sedangkan menurut Jung, asal-asal kepribadian adalah ras yang secara temurun-temurun berasal dari leluhur manusia. Bayi lahir di dunia telah mewarisi kecenderungan dari leluhurnya, dan kecenderungan ini membimbing tingkah laku individu tersebut dan sebagai menentukan apa yang disadarinya dan diresponnya di dalam dunia pengalaman ini. Jung menyebutkan adanya kepribadian kolektif yang dibentuk sebelum oleh dasar ras dan secara selektif menjangkau dunia pengalaman dan diubah serta diperkaya oleh pengalaman-pengalaman yang diterimanya. Jadi, kepribadian individu itu merupakan hasil dari daya-daya batin yang mengenai dan dikenai dari daya-daya dari luar. Materi selanjutnya terkait struktur kepribadian. Menurut Carl Gustav Jung, yang pertama itu ego. Ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi-persepsi, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran sadar, yang dimana ego ini melahirkan perasaan identitas dan kontinuitas seseorang dan berada pada kesadaran. Kemudian yang kedua, ketidaksadaran pribadi. Berdekatan dengan ego yang terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah sadar tetapi kemudian direpresikan, disupresikan, dilupakan, atau diabaikan karena terlalu lemah untuk menciptakan kesan. Dalam ketidaksadaran pribadi terdapat kompleks-kompleks yang merupakan kelompok pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, dan ingatan-ingatan. Kemudian yang ketiga ada ketidaksadaran kolektif. Yang dimana ketidaksadaran kolektif ini merupakan gudang bekas-bekas ingatan yang lalu yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang. Nah, masa lampau tidak hanya meliputi sejarah ras, namun juga seluruh pramunusiawi atau nenek moyang binatangnya. Ketidaksadaran kolektif hampir sepenuhnya terlepas dari segala segi pribadi individu. Semua manusia memiliki ketidaksadaran kolektif yang hampir sama. Jung menghubungkan sifat universal ketidaksadaran kolektif dengan struktur otak pada semua ras manusia yang disebabkan oleh evolusi umum. Ketidaksadaran kolektif merupakan fondasi ras yang diwariskan dalam keseluruhan struktur kepribadian. Ketidaksadaran memiliki kemungkinan-kemungkinan yang dipisahkan dari alam sadar karena dengan dipisahkan itu ia mendapatkan materi yang bersifat subliminal, yaitu semua hal yang sudah dilupakan maupun kearifan yang pengalaman selama berabad yang tidak terhitung jumlahnya. Ke dalam bentuk yang menyimpang, simptom-simptom, fobia, delusion, irasionalitas, dan berasal dari proses-proses ketidaksadaran yang diabaikan itu. Kemudian yang keempat ada arketipe. Arketipe adalah suatu bentuk pikiran atau ide universal yang mengandung unsur emosi yang besar. Nah, bentuk pikiran ini menciptakan gambaran atau visi yang dalam kehidupan normal berkaitan dengan aspek tertentu dari situasi tertentu. Asal-usul arketipe merupakan suatu deposit permanen dalam jiwa dari suatu pengalaman yang secara konstan terulang selama banyak generasi. Misalnya, banyak generasi telah melihat matahari terbit setiap hari. Pengalaman yang berulang yang mengesankan ini akhirnya tertanam dalam ketidaksadaran kolektif dalam suatu bentuk arketipe dewa matahari. Badan angkasa yang kuat, berkuasa, dan pemberi cahaya.
Mitos, mimpi, penglihatan-penglihatan, upacara agama, simptom neurotik dan psikotik, serta karya seni merupakan sumber pengetahuan paling baik tentang arketipe. Diasumsikan, terdapat banyak arketipe dalam ketidaksadaran kolektif. Beberapa di antaranya yang sudah berhasil diidentifikasi adalah arketipe kelahiran, kelahiran kembali, kematian, kekuasaan, sihir, kesatuan, pahlawan, anak, Tuhan, setan, laki-laki tua yang bijaksana, ibu pertiwi, binatang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada persona. Persona merupakan topeng yang dipakai pribadi sebagai respon terhadap tuntutan-tuntutan kebiasaan dan tradisi masyarakat, serta tuntutan tentang arketipanya sendiri. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan tertentu pada orang lain dan seringkali ia melupakan hakikat kepribadian sesungguhnya. Apabila ego mengidentifikasi diri dengan persona, maka individu menjadi lebih sadar akan bagian yang dimainkannya daripada perasaan sesungguhnya. Ia menjadi terasing dari dirinya dan seluruh kepribadiannya menjadi rata atau berdimensi dua yang menjadi manusia tiruan belaka atau sekedar pantulan masyarakat, bukan sebagai manusia otonom. Kemudian yang keenam ada anima dan animus. Jung mengaitkan sisi feminis kepribadian pria dan sisi maskulin kepribadian wanita dengan arketipe-arketipe. Arketipe feminim pada pria disebut anima, arketipe maskulin pada wanita disebut animus. Arketipe ini ditentukan oleh kelenjar-kelenjar seks dan kromosom, namun juga ditentukan pengalaman di mana pria dan wanita hidup berdampingan selama berabad lamanya. Arketipe-arketipe tidak hanya menyebabkan masing-masing jenis menunjukkan ciri-ciri lawan jenisnya, tetapi mereka juga dapat tertarik pada lawan jenisnya. Pria memahami kodrat wanita berdasarkan animanya, wanita memahami kodrat pria berdasarkan animusnya. Kemudian yang ketujuh ada bayang-bayang. Bayang-bayang di sini mencerminkan sisi binatang pada kodrat manusia. Arketipe bayang-bayang menyebabkan munculnya perasaan, tindakan yang tidak menyenangkan dan patut dicela masyarakat dalam kehidupan dan tingkah laku. Kemudian yang kedelapan ada diri atau self. Arketipe ini mengungkapkan diri sebagai lambang dan lambang utamanya adalah mandala atau lingkaran magis. Diri adalah tujuan hidup yang dimana satu tujuannya terus-menerus diperjuangkan oleh seseorang, tetapi yang jarang tercapai. Pengalaman religius sejati membentuk pengalaman yang paling dekat dengan diri atau selfhood yang mampu dicapai oleh kebanyakan manusia. Jung menemukan diri dalam penelitian-penelitian dan observasinya tentang agama Timur, di mana perjuangan ke arah kesatuan dan persatuan dunia melalui praktik ritual keagamaan. Kemudian yang terakhir ada sikap. Jung membedakan dua sikap atau orientasi utama kepribadian, yaitu ada sikap ekstrovert dan introvert. Ekstrovert merupakan kecenderungan yang mengarahkan kepribadian lebih banyak keluar daripada ke dalam dirinya sendiri. Seorang ekstrovert memiliki sifat sosial lebih banyak berbuat daripada merenung dan berpikir. Ia juga adalah orang yang penuh motif-motif yang dikoordinasi oleh kejadian-kejadian eksternal. Jung percaya bahwa perbedaan tipe kepribadian manusia dimulai sejak kecil. Jung mengatakan bahwa tanda awal dari perilaku ekstrovert seorang anak adalah kecepatannya dalam beradaptasi dengan lingkungan dan perhatian yang luar biasa yang diperankan pada objek-objek, khususnya pada efek yang diperoleh dari objek-objek itu. Bentuk neurotik yang sering diderita oleh ekstrovert adalah histeria. Histeria akan semakin besar dan panjang untuk menarik perhatian orang lain dan untuk menimbulkan kesan yang baik bagi orang lain. Mereka adalah orang yang suka diperhatikan, suka menganjurkan, berlebihan dipengaruhi oleh orang lain, dan juga suka bercerita serta kadang mengaburkan kebenaran. Kemudian yang kedua ada introvert, yang dimana merupakan suatu orientasi ke dalam diri sendiri. Secara singkat, seorang introvert adalah orang yang cenderung menarik diri dari kontak sosial. Seorang introvert cenderung merasa mampu dalam upaya mencukupi dirinya sendiri.
Jung menguraikan perilaku introvert sebagai orang pendiam, kemudian menjauhkan diri dari kejadian-kejadian luar, tidak mau terlibat dengan dunia objektif, tidak senang berada di tengah orang banyak, merasa kesepian dan kehilangan di tengah orang banyak, yang dimana dalam kondisi ini kurang normal, sehingga ia menjadi orang yang pesimis dan cemas karena dunia dan manusia sekitarnya tidak sejalan atau tidak se-outline dengan dirinya. Kemudian salah satu tanda introvert pada diri seorang anak adalah reflektif, bijaksana, tenggang rasa, pemalu, bahkan takut pada objek baru. Sedangkan ciri introvert pada orang dewasa adalah kecenderungan menilai rendah hal-hal atau orang lain. Kemudian yang terakhir ada fungsi psikologis kepribadian. Perasaan adalah fungsi evaluasi, ia adalah benda-benda yang bersifat positif namun negatif bagi subjek. Penginderaan adalah fungsi perseptual atau fungsi kenyataan. Ia menghasilkan fakta-fakta konkret atau bentuk representasi dunia. Kemudian berpikir atau pikiran dan perasaan disebut dengan fungsi rasio karena mereka memakai akal, penilaian, abstraksi, dan generalisasi yang dimana memungkinkan manusia menemukan hukum-hukum dalam alam semesta. Selanjutnya terkait pribadi sehat dan pribadi tidak sehat. Menurut teori Carl Gustav Jung, pribadi yang sehat adalah individu yang terindividuasi yang mampu membawa ketidaksadarannya dalam kesadarannya, menyadari keberadaan dialektika dalam kepribadiannya, dan mampu mengintegrasikan semua hal tersebut ke dalam dirinya yang sebenarnya. Sedangkan pribadi yang tidak sehat adalah individu yang mengalami disintegrasi kepribadian di mana bagian-bagian kepribadiannya tidak terintegrasi dengan baik. Individu yang tidak sehat juga mengalami gangguan psikologi seperti neurosis dan psikosis. Jung juga mengemukakan bahwa individu yang sehat adalah individu yang mampu mempertahankan keseimbangan antara harapan sosial dengan inner self atau kepribadian kita yang sebenarnya. Selain itu, individu yang sehat juga mampu mengembangkan tipe kepribadian yang seimbang antara ekstrovert dengan introvert. Dalam teori Jung, individu yang sehat mampu mengendalikan emosinya sendiri, merasa nyaman dan tenang dengan emosinya, bisa mengontrol diri dalam menghadapi situasi diri sedang frustasi, depresi, dan lain-lain. Sedangkan menurut Jung, individu yang tidak sehat cenderung mudah naik darah atau marah, suka memprotes sesuatu, dan tidak mau berpikir terlalu lama. Dalam praktiknya, Jung menekankan pentingnya individu untuk mengembangkan kesadaran diri dan mengenali bagian-bagian dalam dirinya yang tidak disadari, seperti shadow dan anima atau animus. Dengan mengintegrasikan bagian-bagian tersebut, individu dapat mencapai psikologis kesehatan yang lebih baik. Biografi Edward Sprenger. Nah, Edward Sprenger ini lahir pada tanggal 27 Juni 1882 dan wafat pada tanggal 17 September 1963. Edward Sprenger merupakan seorang intelektual, filsuf, dan pendidik Jerman yang dikenal atas kontribusinya di bidang pendidikan dan psikologi. Edward Sprenger lahir di Berlin, Jerman, yang dimana Sprenger ini menunjukkan minat intelektual yang kuat sejak dini. Sprenger memperoleh gelar doktor dalam bidang filologi klasik, sejarah seni, dan filsafat dari Universitas Berlin. Setelah menyelesaikan studinya, Sprenger mengajar di berbagai institusi pendidikan tinggi di Jerman. Dia menjadi profesor filsafat dan memainkan peran penting dalam mengembangkan pendidikan di negaranya. Selama karirnya, Sprenger juga terlibat dalam kegiatan kepenulisan, memberikan kontribusi dalam bentuk artikel, esai, dan buku di berbagai bidang termasuk filsafat, seni, dan pendidikan. Sprenger dikenal sebagai seorang pemikir yang mendalam dan pemimpin pendidikan yang menginspirasi
Sprenger memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pemikiran pendidikan dan psikologi di Jerman pada masanya. Di samping karir akademiknya, Sprenger dikenal sebagai individu yang berkepribadian ramah, bijaksana, dan berdedikasi. Meskipun ia dikenal dengan kontribusinya dalam teori kepribadian, ia juga merupakan figur yang dihormati dalam masyarakat akademik Jerman. Edward Sprenger meninggal pada 17 September 1963 dan meninggalkan warisan intelektual yang terus memengaruhi studi-studi manusia dan pendidikan hingga hari ini. Konsep dasar kepribadian menurut Edward Sprenger. Edward Sprenger adalah seorang filsuf dan psikolog yang mengembangkan teori kepribadian manusia. Berikut ini adalah beberapa konsep dasar teori Edward Sprenger. Yang pertama, jenis kepribadian manusia. Sprenger membedakan manusia menjadi 6 jenis kepribadian yang sesuai dengan pandangan hidup manusia itu sendiri. Pembagiannya didasarkan kepada nilai-nilai yang dipegang oleh individu, seperti teoritis, ekonomis, estetis, sosial, politis, dan religius. Kemudian kedua, kebudayaan. Sprenger mengelompokkan kebudayaan menjadi 6 bidang, yaitu pengetahuan, ekonomi, kesenian, agama, kemasyarakatan, dan perpolitikan. Keenam bidang ini secara umum termasuk dalam dua kelompok besar, yaitu bidang kebudayaan dan yang berkaitan dengan manusia sebagai individu dan bidang kebudayaan yang berkaitan dengan manusia sebagai anggota masyarakat. Sprenger meyakini bahwa kebudayaan merupakan hasil pembentukan kondisi batin dari masyarakatnya dan mengandung nilai spiritual. Kemudian yang ketiga, roh subjektif dan objektif. Dalam pandangan Edward Sprenger, roh subjektif dan roh objektif merujuk pada dua dimensi penting dalam kehidupan manusia yang membentuk kepribadian mereka. Nah, yang pertama, roh subjektif atau subjective spirit. Seperti individualitas. Roh subjektif mencakup keunikan individu yang dimana mencerminkan pengalaman dan perspektif pribadi yang membuat setiap orang berbeda satu sama lain. Kemudian nilai-nilai pribadi yang melibatkan nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan pribadi yang dimiliki oleh individu. Nilai-nilai ini membentuk dasar tindakan dan keputusan individu dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman subjektif yang dimana merujuk pada bagaimana individu mengalami dunia, mencerna pengalaman, dan meresponnya sesuai dengan kerangka nilai pribadi mereka sendiri. Yang kedua ada roh objektif atau objective spirit. Konteks sosial, roh objektif melibatkan norma-norma, nilai-nilai, dan tradisi yang diterima dalam masyarakat yang dimana mencakup aturan, norma, ekspektasi sosial yang membentuk perilaku individu dalam lingkungan sosial mereka. Kemudian budaya dan institusi yang mencakup budaya, lembaga-lembaga sosial, agama, dan struktur sosial yang memberikan kerangka kerja bagi interaksi manusia. Roh objektif mencerminkan cara individu berhubung dengan masyarakat dan dunia di sekitarnya. Dalam pandangan Sprenger, roh subjektif dan roh objektif saling berkaitan dan saling memengaruhi. Kepribadian seseorang terbentuk melalui interaksi kompleks antara roh subjektif atau individualitas dan nilai-nilai pribadi dan roh objektif norma-norma sosial dan budaya. Sprenger mengakui bahwa nilai-nilai kepribadian individu dipengaruhi oleh budaya dan masyarakat di mana individu tersebut hidup tetapi juga menghargai keunikan nilai-nilai pribadi yang membentuk identitas setiap orang. Kemudian yang keempat itu ada tipologi kepribadian. Menurut Sprenger, mengembangkan tipologi kepribadian manusia berdasarkan nilai-nilai yang dipegang oleh individu. Sprenger membedakan manusia menjadi 6 tipe, yaitu teoritis, ekonomis, estetis, sosial, politik, dan religius. Setiap tipe kepribadian memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari tipe kepribadian yang lainnya. Meskipun kontribusinya pada teori kepribadian cukup signifikan, Sprenger kurang dikenal di luar dunia akademik, namun dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah berkembangannya psikologi dan pendidikan.
Selanjutnya terkait struktur kepribadian Edward Springer. Edward Springer mengembangkan teori kepribadian manusia yang membedakan manusia menjadi 6 jenis kepribadian manusia sesuai dengan pandangan hidup manusia itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa penjelasan singkat mengenai 6 tipe kepribadian manusia menurut Springer. Yang pertama itu ada manusia teoritis. Tipe manusia ini merupakan intelektual sejati, manusia ilmu, dan tujuan perbuatannya ingin mencapai kebenaran dan hakikat. Manusia tipe ini menempatkan peranan dominan dari kognisi atau berpikir sebagai dasar dalam melakukan aktivitasnya. Kemudian yang kedua ada manusia ekonomis. Tipe manusia ini mempunyai tujuan utama untuk mencapai keuntungan dan keberhasilan dalam kehidupannya. Manusia tipe ini mempunyai kecenderungan untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang ekonomi. Kemudian yang ketiga ada manusia estetis. Tipe manusia ini mempunyai kecenderungan untuk mencari keindahan dalam segala hal. Manusia tipe ini kurang bisa menghargai tuntutan praktis dalam kehidupannya dan lebih meningkatkan keindahan. Kemudian yang keempat ada manusia religius. Tipe manusia ini mempunyai kecenderungan untuk mencari kebenaran dan makna hidup dalam agama. Manusia tipe ini mempunyai kecenderungan untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang agama. Kemudian yang kelima ada manusia sosial. Tipe manusia ini mempunyai kebutuhan yang besar akan resonansi dari sesama manusia untuk hidup bersama dengan orang lain dan mengabadikan diri untuk kepentingan bersama. Cinta terhadap sesama baik secara individu maupun secara sosial, inilah nilai tertinggi yang mendasari pandangannya. Kemudian yang terakhir ada manusia politik. Tipe manusia ini mempunyai kecenderungan untuk mencari kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupannya. Manusia tipe ini mempunyai kecenderungan untuk memandang segala hal dari sudut pandang politik. Kemudian pribadi yang sehat dan tidak sehat. Menurut teori Edward Springer, pribadi sehat dapat dilihat dari bagaimana individu mengintegrasikan dan mengekspresikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, berikut ini ada beberapa gambaran pribadi sehat dan tidak sehat menurut teori Edward Springer ini. Yang pertama kita bahas terkait pribadi sehat, yang ada keseimbangan nilai-nilai tipe yang dimana individu yang memiliki pribadi sehat mampu menggabungkan nilai-nilai tipe dengan seimbang. Mereka mengenali nilai-nilai dominan dalam diri mereka dan menggunakan kelebihan nilai-nilai tersebut untuk mencapai tujuan yang positif. Kemudian fleksibilitas. Pribadi sehat cenderung fleksibel dan terbuka terhadap nilai-nilai atau tipe-tipe yang lain. Mereka dapat beradaptasi dengan berbagai situasi dan memahami pentingnya nilai-nilai yang berbeda dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ada kebahagiaan dan kesejahteraan, yang dimana individu dengan kepribadian sehat selalu merasa bahagia dan puas dengan diri mereka sendiri. Mereka memiliki hubungan sosial yang baik, merasa bermanfaat, dan memiliki tujuan yang jelas. Kemudian pribadi yang tidak sehat menurut Edward Springer itu dominasi nilai tipe tertentu. Maksudnya di sini pribadi ini tidak sehat mungkin karena memiliki nilai-nilai atau tipe yang sangat dominan dan mengesampingkan nilai-nilai lain. Misalnya, individu ini terlalu fokus pada nilai ekonomis yang mungkin mengabaikan aspek sosial atau estetis dalam kehidupannya. Kemudian ada konflik internal. Pribadi tidak sehat dapat mengalami konflik internal karena nilai-nilai tiap tipe mereka bertentangan satu sama lain. Misalnya, nilai individualis yang sangat tinggi dan bertentangan dengan nilai sosial dapat menyebabkan konflik batin. Kemudian ada ketidakpuasan dan kecemasan. Individu dengan pribadi tidak sehat mungkin merasa tidak puas dengan diri mereka sendiri dan merasakan kecemasan yang berlebihan yang berhubungan dengan ketidakseimbangan nilai-nilai terhadap tipe-tipe mereka. Kemudian ketidakmampuan berinteraksi dengan orang lain, kesulitan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain merupakan tanda pribadi tidak sehat. Hal ini dapat terjadi jika nilai-nilai atau tipe individu tidak sejalan dengan nilai-nilai tipe orang lain. Jadi, penting untuk diingat bahwa pribadi sehat dan tidak sehat adalah salah satu spektrum yang kompleks dan dapat berubah seiring waktu. Manusia memiliki kemampuan untuk berkembang dan tumbuh, serta
diiringi kesadaran diri dan kerja keras, dan pribadi tidak sehat dapat mengalami perubahan menuju kepribadian pribadi yang lebih sehat. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.